Shalom Aleichem saudara-saudaraku. Selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GKI Kuitang menyambut sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah Minggu pagi ini, baik yang mengikuti ibadah tatap muka terbatas saat ini di gedung gereja GKI Kuitang, ataupun yang mengikuti secara daring via YouTube GKI Kuitang. Kiranya ibadah Minggu ini yang diselenggarakan secara kombinasi antara tatap muka terbatas dan daring tidak mengurangi kehangatan persekutuan dan penghayatan kita dalam menyambut dan mengalami Bagi saudaraku yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini dan memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat GKI Kuitang via kantor gereja. Nomor kontak yang dapat dihubungi di 021 310 7786 atau via WA di 08 111 00 7945, atau bisa juga melalui email dengan alamat email kantorgkikuitang@gmail.com. Berikut akan disampaikan pokok-pokok warta Jemaat Minggu 3 Oktober 2021 yang bisa kita ikuti bersama-sama lewat penayangan multimedia saat ini. Selamat beribadah saudaraku, Tuhan memberkati kita semua.
Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kami kasihi, yang sekarang hadir di dalam gedung gereja dan juga yang sedang beribadah di dalam kediaman masing-masing. Yosua pernah menyatakan di hadapan umat Israel demikian, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Sama halnya dengan Yosua dan keluarganya yang beribadah kepada Tuhan, sekarang ini kita juga bersama dengan keluarga kita masing-masing beribadah kepada Tuhan. Pujian dan syukur sungguh layak kita panjatkan kepadanya. Ibadah hari Minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang dan selamanya. Saudaraku, hari Minggu ini merupakan hari Minggu yang spesial karena 3 hal. Yang pertama, karena minggu ini merupakan pembukaan bulan keluarga GKI Kuitang. Yang kedua, hari ini adalah kali pertama ibadah diselenggarakan secara kombinasi antara streaming dan onsite, di mana kita hadir sekarang ini di gedung gereja, melibatkan kehadiran anggota jemaat dalam jumlah yang terbatas di gedung gereja utama pasca restorasi gedung gereja. Yang ketiga, hari ini juga akan diselenggarakan perayaan perjamuan kudus sedunia. Meskipun restorasi belum 100% selesai dan juga pandemi belum dikatakan sudah aman, akan tetapi kita semua berharap bahwa momen ibadah kali ini menjadi awal dari terwujudnya doa dan harapan kita atas tuntasnya restorasi gedung gereja GKI Kuitang dan semakin terkontrolnya pandemi bagi bangsa Indonesia. Dalam ibadah hari Minggu ini, kita akan menggumuli tema Kita adalah Keluarga Allah. Melalui tema ini, kita akan diajari dan diingatkan bahwa setiap anggota keluarga adalah manusia baru yang telah didamaikan melalui kematian dan juga kebangkitan Kristus. Dan segenap kita dibentuk menjadi keluarga Allah yang memuliakan Allah. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, di dalam momen istimewa hari Minggu ini, kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk mengakui kelemahan dan juga dosa-dosa kami. Sebagai anggota keluarga, kami lebih sering gagal untuk menyadari keunikan diri kami. Kami mengutamakan keinginan diri kami untuk diperhatikan dan diistimewakan lebih dari anggota keluarga yang lain. Kami membiarkan keegoisan kami mengontrol kami. Apalagi tutur kata kami juga sering menyakiti hati anggota keluarga kami. Ketika tutur kata dan tindakan kami menyakiti hati anggota keluarga yang kami kasihi, sudah pasti itu juga mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Padahal kami rindu agar melalui keluarga, kami dapat menyatakan kehadiran Tuhan yang penuh kasih. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sungguh memohon supaya Engkau Tuhan mengubahkan dan membentuk diri kami, sehingga kami dapat berkenan kepada-Mu. Inilah kami ya Tuhan, ampunilah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memanjatkan doa ini. Amin. Hati bunda
Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah. Apabila kita mengakui dosa dengan sepenuh hati, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita. Surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9-10 menyebutkan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus tetap mengasihi aku, kuasa gelap takkan memisahku, bahkan nyawanya Ia beri, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pemilikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Dulu ku dikuasai dosa, Yesus selamatkan ku yang bernoda, ku diontaskan dari cemar, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Limpah meruah sukacitaku, Yesus membuka rantai dosaku, oleh darahnya ku ditebus, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, lihatlah hati kami masing-masing yang sungguh-sungguh rindu untuk mendengar sapaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menerangi hati kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan, dan supaya kami diberi kekuatan dan kemampuan untuk melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, sebab kami siap sedia mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama, Kejadian 2, diambil dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 yang demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membaca Mazmur 8 secara berbalasan. Mazmur 8. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang. burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bacaan kedua diambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22 yang demikian. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu
perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah dengan salib, dengan melenyapkan persekutuan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing yang pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih, tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 12. Markus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 12 yang demikian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia. Dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di sini
maupun yang ada di rumah masing-masing. Shalom Aleichem. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Apa perasaan Bapak Ibu ketika memasuki gedung yang baru ini? Luar biasa. Saya yakin di dalam hati kita masing-masing ada rasa pujian yang besar sekali. Ada rasa syukur yang besar sekali kepada Tuhan. Ya, karena rumah Tuhan ini telah mengalami restorasi. Artinya diperbaharui kembali seperti semula. Dan boleh tampil begitu indahnya di tengah tuntutan zaman pada zaman ini. Saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia merayakan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Dan hari ini juga kita sebagai GKI Kuitang membuka bulan keluarga. Bulan keluarga GKI Kuitang. Dengan satu tema, Tuhan memulihkan keluargaku. Dan tema ini hendak menyadarkan kita bahwa keluarga kita ini perlu pemulihan dari Tuhan. Ya, keluarga kecil kita ini perlu dipugar kembali oleh Tuhan. Disegarkan kembali oleh Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Jujur saudara, karena keluarga kita tidak terlepas dari persoalan dan permasalahan kehidupan ini. Terlebih-lebih saat kita menghadapi pandemi COVID-19. Oh, begitu banyak dampak pandemi yang seolah-olah menghantam rumah tangga kita. Mengakibatkan banyak trauma, luka batin, ketakutan, bahkan ada rasa penolakan yang dialami oleh anggota keluarga. Secara finansial dapat berakibat juga keretakan antara suami dan istri. Ada kedukaan disebabkan karena kehilangan anggota keluarga, karena khususnya yang menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Saudara, berbagai macam persoalan ini seringkali membuat hubungan keluarga menjadi retak, berdampak di dalam kehidupan keluarga kita. Bahkan tidak jarang pula berakhir kepada putusan untuk bercerai. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Karena seringkali keluarga berjalan menuruti keinginan sendiri untuk mencapai tujuan itu, ternyata harus menghadapi realitas yang sulit, menuruti keinginan diri sendiri, maka terjadilah ketidakharmonisan itu. Saudara-saudara, melalui bulan keluarga ini, kita mau belajar untuk menyadari kembali tujuan hidup setiap keluarga Kristiani itu apa. Tujuan hidup setiap keluarga Kristiani adalah untuk memuliakan Allah. Firman Tuhan hari ini mau meyakinkan saudara-saudara dan saya bahwa kita adalah keluarga Allah. Kita adalah keluarga Allah. Boleh berkata kepada teman di sebelah kiri kanan, kita adalah keluarga Allah. Mari kita belajar dari bacaan firman Tuhan hari ini, saudara. Yang pertama, siapakah keluarga Allah itu? Dari kitab Kejadian yang kita baca, keluarga Allah itu adalah
keluarga yang dibangun dan dipersatukan oleh Allah. Melalui ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa pertama-tama keluarga kecil, suami istri itu dibentuk oleh Allah ketika mereka di Taman Eden. Allah mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan kepada mereka, aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Allah memberikan kepada Adam seorang istri yang diambil dari tulang rusuk Adam. Dikatakan istri sepadan dengan suami. Kata sepadan itu bahasa Ibraninya eser. Ya, eser. Eser itu artinya penolong. Yang berarti penolong, yang menjadi penolong dalam segala keadaan. Maka saudara, suami istri diciptakan oleh Allah untuk saling mengasihi, saling mendukung, dan saling menolong dalam segala keadaan. Keluarga terbentuk bukan karena keinginan manusia yang sekedar mengatakan sepakat atau mengatakan saling cinta, tetapi karena Allah yang menciptakan keluarga itu. Keluarga Allah dibangun dan dipersatukan oleh Allah sendiri. Yang kedua, saudara, apa tujuannya? Apa tujuan Allah membentuk keluarga untuk kita ini? Untuk melayani dan memuliakan Allah. Untuk mentaati Allah. Saudara, hal ini diperkuat dengan bacaan Markus pasal 10 ayat 1 sampai 12 tadi. Di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa suami istri pada dasarnya dipersatukan oleh Allah. Pada mulanya Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Mereka dipersatukan oleh Allah. Oleh sebab itu, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara, kesadaran ini mendorong keluarga Kristen untuk memahami bahwa adanya keluarga bukan sekedar keinginan diri masing-masing, tetapi karena Allah yang mempersatukan. Oleh karena itu, suami harus menjadi penolong bagi istrinya. Begitu juga istri harus menjadi penolong bagi suaminya. Anak harus menjadi penolong bagi orang tuanya. Orang tua harus menjadi penolong bagi anaknya. Kita harus memahami terlebih dahulu bahwa masing-masing anggota keluarga hadir bukan karena keinginan sendiri, tetapi karena Allah turut menempatkannya. Dan karenanya setiap orang harus menjadi penolong satu dengan yang lain. Menjadi pertanyaan buat kita, selama ini dalam kehidupan kita berkeluarga, apakah kita menjadi penolong bagi orang-orang yang ada di dalam rumah tangga kita? Saudara, hari ini kita diajak untuk menjadi penolong. Saudara, oleh karena itu, komunikasi yang terbentuk di dalam keluarga bukan lagi mengatakan aku, tetapi kita. Karena punya tujuan yang sama untuk memuliakan Allah.
Apa yang kita inginkan harus sesuai dengan keinginan Allah, bukan apa yang aku inginkan. Saya garis bawahi, saudara, bukan untuk diri sendiri. Saudara, tahukah saudara, seringkali pertengkaran dalam keluarga itu terjadi karena masing-masing pihak memiliki keinginan dan tujuannya sendiri-sendiri. Contohnya, saudara, kalau ada orang yang mempunyai tujuan menikah itu untuk apa? Saya sering bertanya kalau pada waktu pernikahan itu ya, kalian menikah untuk apa? Apa tujuannya menikah? Nah, kalau ada orang yang mengatakan, aku menikah tujuannya untuk mencari kedudukan atau jabatan, untuk mencari harta kekayaan, untuk mencari keturunan, untuk mencari kenikmatan dan kebahagiaan untuk diriku. Keliru, saudara. Kalau tujuan itu tidak tercapai, seringkali terjadi pertengkaran. Rumah tangga yang seharusnya bahagia, tiap hari isinya ribut melulu, seringkali bisa bermuara kepada perceraian, kehancuran keluarga dan rumah tangga. Saudara-saudara, lebih jauh dari dua bacaan kita ini mau menyampaikan tujuan dari keluarga bukanlah untuk diri sendiri, melainkan untuk menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia ini, untuk memuliakan Allah, untuk memuliakan Sang Pemilik kehidupan. Jadi sebenarnya apa tujuan Allah menciptakan keluarga bagi kita, saudara-saudara? Melalui pemahaman firman ini, tujuannya adalah supaya kita saling melayani dan memuliakan Allah. Amin, saudara. Yang ketiga, bagaimana keluarga kecil kita dapat melayani dan memuliakan Allah? Jawabnya adalah, jikalau keluarga kita bersedia dipulihkan oleh Allah menjadi baru, bersedia diperbaharui, maka akan menjadi baru, sehingga kita bisa melayani Allah, bisa memuliakan Allah. Surat Efesus pasal 2 yang kita baca tadi, walaupun secara spesifik tidak berbicara mengenai keluarga, tetapi terdapat nilai-nilai Kristiani yang menjadi landasan berkeluarga. Surat Efesus mencermati hubungan yang retak antara jemaat Kristiani yang disebabkan karena perbedaan latar belakang, yaitu keturunan Yahudi dan non-Yahudi. Karena mereka itu memegang prinsip adat dan budaya masing-masing. Demikian juga saudara dalam keluarga. Adanya rasa egois, adanya rasa diri paling benar, seringkali itu menjadi penyebab dalam perpecahan keluarga. Masing-masing anggota keluarga berpegang bahwa merasa dirinya paling benar, sehingga keretakan terjadi. Dan dalam situasi yang seperti itu menimbulkan banyak luka batin di antara mereka. Keretakan dan luka batin ini kalau tidak terselesaikan, maka akan berdampak buruk bagi keluarga mereka. Nah, saudara-saudara, surat Efesus ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Kristus setiap pribadi kita telah ditebus. Setiap tembok pemisah
telah dihancurkan oleh Kristus. Dalam Kristus, perbedaan-perbedaan yang ada telah didamaikan dengan kasih Kristus. Luar biasa. Kristus yang telah datang, Kristus yang telah rela berkorban sampai mati, itu untuk memberikan keselamatan untuk kita semua. Saudara-saudara, sehingga tujuan kita bukan untuk mengagungkan diri sendiri, tetapi tujuannya hidup sudah dipersatukan oleh Allah untuk memuliakan nama Allah. Nah, saudara-saudara, sadarkah saudara bahwa setiap anggota keluarga adalah manusia yang telah ditebus oleh Kristus dengan darahnya yang kudus? Apakah kita menghargai karya Tuhan itu yang mendatangkan damai, mendatangkan shalom, mendatangkan keselamatan, yang membuat menjadi manusia baru? Maka menjadi manusia baru berarti apa? Segala keegoisan, keinginan diri sendiri, atau perasaan paling benar seharusnya sudah ditundukkan dalam terang kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, bersediakah saudara dipulihkan oleh Tuhan menjadi manusia baru? Bersediakah keluarga saudara dipulihkan oleh Tuhan menjadi keluarga yang baru? Hari ini kita bersama dengan umat Tuhan merayakan perjamuan kudus sedunia. Mari kita merayakan karya Kristus yang besar itu. Karya Kristus yang menyelamatkan dunia, termasuk menyelamatkan keluarga kita masing-masing. Saudaraku, seperti gedung gereja ini dipugar menjadi baru. Bersediakah keluarga kita masing-masing dipugar kembali oleh Tuhan menjadi keluarga yang penuh dengan cinta kasih, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, kemudian keluarga yang penuh dengan saling mengasihi, keluarga yang saling mengampuni, keluarga yang saling menerima, keluarga yang dapat memancarkan kasih Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarga yang punya pengharapan dalam segala kesulitan. Keluarga yang tetap mempunyai semangat pelayanan untuk memuliakan Allah. Ingat saudara-saudara, kita adalah keluarga Allah. Sekali lagi katakan pada teman di sebelah kiri kanan, kita adalah keluarga Allah. Kita adalah keluarga Allah yang memuliakan Allah. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas lawatan Tuhan di dalam ibadah minggu pembukaan bulan keluarga ini dan hari perjamuan kudus sedunia yang dapat kami ikuti secara daring oleh setiap keluarga di lingkup GKI Kuitang dan gereja lain. Kiranya setiap keluarga kita tetap merasakan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati penyelenggaraan ibadah dan semua kegiatan di bulan keluarga GKI Kuitang. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah, dan dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan kembali. Kami berdoa bagi pemerintah dan instansi yang terkait agar mampu menangani pandemi ini melalui pelaksanaan PPKM, vaksinasi, dan berbagai upaya protokol kesehatan. Kami bersyukur saat ini sudah semakin nampak hasilnya. Kami berdoa kiranya masa krisis ini dapat segera berlalu dan ritme peribadatan dapat kembali seperti semula. Ya Tuhan, kami tetap memohon pertolongan dan pemeliharaan Tuhan bagi warga masyarakat yang terdampak pandemi. Kiranya Tuhan memberi pemulihan. Kami bersyukur Tuhan memberkati pemugaran gedung gereja GKI Kuitang hingga saat ini dapat digunakan untuk beribadah. Kiranya Tuhan terus melimpahkan berkat-Mu bagi jemaat-Mu ini, sehingga segala kebutuhan biaya pembangunan dapat terpenuhi. Ya Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, inilah kesaksian firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 96 ayat 7-9 yang menjadi dasar bagi persembahan kita. Demikian, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Bila kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Pada hari ini, Minggu 3 Oktober 2021, akan diedarkan 3 kantong persembahan. Kantong pertama berwarna hitam untuk pelayanan gerejawi, kantong kedua berwarna merah untuk perjamuan kudus, dan kantong ketiga untuk persembahan bulanan yang akan jemaat diharapkan maju ke depan dan memberikan persembahan yang di kotak yang telah disediakan. Untuk mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari PKJ 55 ayat 1 dan sampai 3. Hai pujilah namanya.
puji namanya, terang cahaya. Hai puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bulanan dengan yang paling belakang untuk maju ke depan. Dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Puji namanya hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Mari kita naikkan doa persembahan. Allah Bapa kami, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Di hari Minggu ini kami dapat mengadakan ibadah tatap muka terbatas di gedung gereja ini, maupun secara daring di rumah masing-masing. Ini boleh terjadi karena kasih dan pemurahan saja. Pemurahan saja kepada kami ya Tuhan. Bapa,
Pada hari ini kami juga mengucap syukur atas segala berkat yang boleh selalu kami terima sampai saat ini. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami dan berikan hikmat dan bijaksana untuk tangan-tangan yang mengelolanya. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu dimanapun digunakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kita adalah keluarga Allah yang diutus ke dunia untuk menyatakan kasih Allah, sehingga setiap orang dapat merasakan jamahan kasih-Nya. Mari kita mulai dari rumah kita masing-masing. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama, sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan kehidupan, stay safe, stay healthy, jangan kasih kendor, tetap lakukan 5M, mengenakan masker, menjaga jarak aman, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan meminimalisir mobilitas. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua, baik yang ada di gedung gereja maupun Bapak Ibu yang ada di kanal YouTube GKI Kuitang. Selamat datang bagi tamu undangan yang baru saja tiba. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tentunya sukacita kita belum sirna setelah kita merayakan perjamuan kudus dalam ibadah tadi. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ada yang bertanya, untuk apa sih kok masih bertahan di gedung gereja padahal ibadahnya sudah selesai? Baik, berikut penjelasan singkatnya. Setelah 2 tahun kita beribadah di gedung pertemuan, maka hari ini merupakan momen pertama kali kita beribadah kembali di gedung gereja GKI Kuitang. Bahasa kerennya Bapak Ibu, kita akan melakukan soft opening penggunaan kembali gedung gereja GKI Kuitang. Meski demikian, kita juga masih terus berbela rasa dengan kondisi dan situasi di tengah-tengah pandemi yang juga belum usai. Meski restorasi memang belum selesai secara sempurna dan pandemi juga belum bisa dikatakan telah usai, akan tetapi kita semua tetap bersyukur atas berkat dan karunia Tuhan Sang Pemilik Gereja. Sekaligus juga berharap bahwa momen kali ini menjadi awal dari terwujudnya doa dan harapan kita atas tuntasnya restorasi gedung gereja GKI Kuitang dan juga tentunya selesainya pandemi bagi bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, baiklah supaya tidak berlama-lama dan membuang waktu, kita akan segera mendengar sambutan dari Bapak Yori Antar selaku arsitek dari Han Awal dan Partner. Kepada Bapak Yori kami persilahkan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, shalom. Sebelumnya kami mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Majelis Gereja Kristen Indonesia Kuitang dan juga para jemaat di sini atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk merestorasi gereja tua bersejarah ini. Tanpa terasa sudah 2 tahun dan bagi saya pribadi ini adalah misa yang pertama bagi saya karena selama 2 tahun saya juga tidak ke gereja. Kita misa online di rumah, biasanya saya bersama ibu saya. Jadi ini sebuah harapan yang luar biasa dan tidak mudah untuk merestorasi bangunan tua. Dan kebetulan ayah saya almarhum itu juga sudah banyak memberikan pengalaman kepada saya dan saya bersyukur saya bersama teman-teman sekantor masih diberi kepercayaan kepada Bapak Panatua, Pak Iwan, Pak Pendeta, Pak Agus,
juga ada Pak Hendar, kami selalu meeting di sini. Dan pesan pertama pada saat tugas itu diberikan saya, tolong direstorasi gereja ini supaya nampak tuanya tapi nampak barunya. Dua hal yang sangat bertentangan itu. Jadi kurang lebih ini pekerjaan yang sangat menarik supaya bangunannya tetap kelihatan tua tapi juga kelihatan baru. Dan biasanya kalau orang merestorasi bangunan semua total dibongkar sampai kita kehilangan sejarahnya. Kita kehilangan auranya juga. Jadi di sini kita harus butuh kehati-hatian dan tentunya semua harus sesuai dengan aturan. Kita sidang ke tim sidang pemugaran berkali-kali dan sangat beruntung akhirnya kita juga mendapat support dari jemaat di sini sendiri dan akhirnya selama 2 tahun gereja ini bisa terselesaikan, tetap terlihat tuanya dan tetap terlihat barunya. Dan jadi diremajakan. Tadi Pak Pendeta Agus juga memberikan khotbah yang sangat menarik. Yang perlu direstorasi bukan bangunannya saja, tapi mungkin iman kita juga dan hubungan kita sama keluarga perlu direstorasi juga. Jadi itu spirit dari pemugaran gereja ini. Dan semoga setelah dipugar ini membawa semangat baru bagi para jemaat untuk menyebarkan cintanya kepada masyarakat di sekitarnya. Dan semoga bangunan ibadah ini membawa energi dan bisa terus bertahan di masa yang akan datang dan bisa berguna bagi jemaat maupun juga terhadap bangunan-bangunan bersejarah di Jakarta khususnya. Dan saya juga mau mengutip beberapa minggu yang lalu saya meresmikan Masjid Tua Angke di Kota Tua dan melalui program terowongan silaturahmi dari Katedral ke Istiqlal, saya berkenalan dengan imam besar dari Masjid Istiqlal dan dia memberi kata sambutannya yang bagi saya bagus sekali. Dia memberikan begini, beribadah di sebuah bangunan ibadah tua itu berkatnya lebih banyak karena sudah didoain berkali-kali, apalagi gereja ini umurnya udah hampir 150 tahun ya. Jadi kurang lebih maknanya bisa seperti itu. Jadi bagi saya itu kata-kata yang mengandung juga semangat pelestarian dan cocok juga buat para arsitek atau para pemugar gitu ya. Jadi kalau memugar bangunan ya jangan terus dipugar semuanya sampai nggak kelihatan sejarahnya. Terus akhirnya kita mendapat bangunan yang kita tidak kenal sama sekali. Jadi dari khotbah Pak Pendeta Agus tadi juga disebutkan merestorasi iman dan hubungan kita dengan keluarga, bukan menggantinya dengan hati yang baru begitu ya, tapi diperbaharui. Dari saya rasanya itu saja. Terima kasih juga buat rekan-rekan kami yang mendukung, ada ahli struktur, ada perwakilan dari NRC yang telah sabar. Mudah-mudahan nanti NRC banyak merestorasi bangunan-bangunan tua juga, tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yori untuk sambutannya. Sambutan selanjutnya dari Ibu Rini, perwakilan dari NRC. Kami persilahkan. Selamat siang semuanya. Saya di sini mewakili dari Bapak Hadi Winarto sebagai direksi dari NRC dan juga yang tadinya harusnya datang pada hari ini adalah Pak Edi, cuman ada perjamuan kudus, misa kudus di gerejanya, jadi dia batal untuk datang ke sini. Di sini saya mewakili mereka untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai kontraktor PT Nusaraya Cipta, kepada Pak Pendeta, para pendeta dan Dewan Majelis yang in charge di Gereja Kristen Indonesia,
Kuitang ini, dan juga kepada panitia pemugaran GKI Kuitang yang saya suka berkoordinasi dengan Pak Hendar, juga kepada tim konsultan yang banyak membantu dalam panitia pemugaran. Pada saat ini mungkin dengan Pak Yori, dengan timnya Pak Regina, Pak Dedi, yang kita udah kenal ya dari konsultannya Han Anwar and Partner, ini banyak sekali melestarikan bangunan-bangunan tua, bangunan heritage, yang dimana juga dibantu oleh konsultan struktur dari Bapak Insinyur Anwar Susanto, yang banyak mereview apakah itu bangunan itu masih bisa dipertahankan ataukah perlu penambahan perkuatan dari segi strukturnya. Juga dapat dukungan juga dari tim lighting dari Bapak Insinyur Hadi Komara, sehingga nanti kalau kita lihat bangunan ini secara di malam hari dapat terlihat lebih indah dengan lightingnya, dan juga jemaat bisa nyaman dengan lighting yang telah didesain oleh Pak Hadi Komara. Kami dari tim kontraktor banyak juga meminta maaf atas banyak melarnya waktu dari segi ini nih, karena pandemi yang berkepanjangan pada saat ini, sehingga banyak sekali pengaruh terhadap dunia konstruksi, dan juga tenaga kerja kita juga tidak bisa full untuk dengan speed yang seperti biasanya gitu. Jadi ada melarnya waktu dalam penyelesaian. Tapi dengan kondisi ini kami tetap harus mempercepat penyelesaian dari gereja ini agar semua para jemaat dapat bisa kembali untuk menggunakannya untuk beribadah di gereja ini. Dan juga mungkin kita akan bersama berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat beribadah di gereja ini tidak lagi online ya, tapi dengan onsite di dalam gereja ini. Demikian, terima kasih. Demikian kata sambutan dari kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rini. Kata sambutan selanjutnya dari Ketua Majelis Jemaat GKI Kuitang kepada Bapak Iwan Sujiwanto, kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bertatap muka lagi setelah lebih dari 1 tahun kita tidak bisa bertatap muka. Dan mudah-mudahan kalau kita ketemu hari ini tidak melihat saya lebih tua. Karena sudah lebih dari 1 tahun tidak ketemu. Tapi memang rasanya saya lebih tua. Kalau sudah lebih 1 tahun pasti bertambah umur ya. Senang hari ini kita bisa bertemu lagi, kita bisa beribadah onsite di tempat ini. Tentu kita berharap ke depan kita tetap bisa ibadah onsite dengan indah di tempat ini. Tapi tentu untuk menikmati ruangan yang begitu indah, ini bukan suatu hal yang mudah. Ada perjuangan yang luar biasa. Ada talenta-talenta yang dipersembahkan pada Tuhan melalui gedung ibadah ini. Talenta bagaimana merancang, bagaimana mempercantik gedung tua ini. Ini talentanya Pak Yori. Lalu setelah Pak Yori merancang, menggambar dan lain sebagainya, bagaimana melaksanakannya? Ini talentanya Bu Rini dengan timnya dari NRC. Bagaimana membongkar sana, bagaimana nambal sini dan lain sebagainya. Banyak sekali talenta-talenta yang dipersembahkan sehingga gedung gereja ini bisa terlihat begitu
cantik, begitu indah, dan begitu nyaman untuk kita gunakan. Ada talenta-talenta lain yang tentu dipersembahkan, bagaimana saya dengar Pak Hadi yang mengatur lighting, bagaimana yang mengatur sound system, ya. Ada juga pribadi-pribadi yang mendukung dalam doa. Tentu sangat penting, karena tanpa doa kita lemah. Hanya kekuatan doa yang membuat kita bisa berdiri seperti saat ini. Ada pribadi-pribadi yang memberikan bantuan dana yang diberkati oleh Tuhan begitu limpah sehingga dananya melimpah, sehingga pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Ada pribadi-pribadi yang diberi talenta untuk mengkoordinir sehingga seluruh yang terlibat di dalam pembangunan, di dalam renovasi ini boleh dikoordinir dengan baik. Ada Pak Hendar, ada teman-teman lain, ada teman-teman kita yang hadir di tempat ini. Ini semua punya peran yang luar biasa. Kalau kita boleh beribadah di tempat ini dengan begitu nyaman, tentu yang pertama kita bersyukur pada Tuhan. Yang kedua kita berterima kasih pada semua teman-teman yang telah terlibat di dalam pemugaran gedung ini. Semua yang telah mendoakan, mendukung kami semua. Saya dengar awalnya waktu sidang katanya juga penuh perjuangan. Luar biasa, Tuhan yang nolong kita. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya, semoga apa yang sudah dipersembahkan dari talenta-talenta semua yang telah hadir, talenta-talenta yang telah mendukung ini menjadi persembahan yang indah bagi puji dan kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, terima kasih, dan saya atas nama majelis serta Jemaat Kuitang, mohon maaf pada Pak Yuri, kepada NRC, pada teman-teman yang lain, apabila ada hal yang tidak berkenan, barangkali perhatian kami kurang, kami mohon maaf. Biarlah sekali lagi apa yang telah diberikan, dipersembahkan menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bapak Penatua Iwan. Baik Bapak Ibu, di hadapan kita sudah ada tumpeng. Sebagai penanda dari soft opening ini, maka sekarang akan dilakukan pemotongan tumpeng. Seperti kita ketahui bahwa secara luas tumpeng berarti memaknai ketika manusia terlahir, maka mereka harus menjalani kehidupan di jalan Tuhan dengan semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa. Dan dalam arti sederhana, tumpeng bermakna jika sudah memulai atau mengerjakan sesuatu, maka harus dikerjakan dengan serius sampai dengan usai. Bapak Ibu, dengan dipotongnya tumpeng ini, maka selain mengucap syukur atas campur tangan Tuhan, kita juga berkomitmen untuk menyelesaikan restorasi gedung gereja ini sampai tuntas hingga gedung gereja GKI Kuitang dapat digunakan kembali secara keseluruhan. Dan itu semua membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk Bapak, Ibu, dan juga saya. Untuk memotong tumpeng ini saya kembali mengundang Bapak Penatua Iwan, Bapak Yori Antar, dan Bapak Edi Purwana. Ibu Rini, untuk melakukan prosesi pemotongan tumpeng.
Silahkan diberikan kepada Bapak Yori. Dan selanjutnya silakan untuk diberikan kepada Ibu Rini. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan sekali lagi sebagai ucapan syukur kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, acara ini akan segera selesai. Saya mengundang Bapak Pendeta Agus Mulyono untuk memimpin kita dalam doa tutup. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya undang bangkit berdiri, kita bersama-sama bersukacita dan bersyukur. Saudara sekalian, gedung gereja ini telah selesai dipugar, meskipun belum selesai seluruhnya. Namun kita diperkenan untuk memakai untuk beribadah hari ini. Mari kita naikkan doa syukur berdasarkan Mazmur 100 demikian. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan penuh sukacita. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, sungguh kami bersukacita dan bersyukur dan memuji Engkau karena kasih karunia-Mu yang besar. Kami bersyukur hari ini
kami boleh beribadah kembali di gedung gereja-Mu yang kudus ini. Kami bersyukur untuk gedung gereja yang indah dan megah ini sebagai gedung cagar budaya kelas A. Kami bersyukur Tuhan sudah mengirimkan banyak orang yang tergerak hatinya untuk membantu pelaksanaan pemugaran gedung gereja ini. Kami bersyukur dan memohonkan berkat untuk Bapak Yori Antar, Bapak Regina bersama dengan tim arsitektur Yan Awal yang telah merancang pemugaran gedung gereja ini. Bagi Bapak Hadi Winarto dan Ibu Rini dan rekan-rekan dari NRC yang telah melaksanakan pembangunan ini. Kami doakan untuk tim sidang pemugaran dari Pemda DKI dan juga Bapak Hendar dan panitia pemugaran gedung gereja GKI Kuitang ini. Bagi Bapak Edwin Suryajaya yang dengan penuh cinta kasih membantu pendanaan untuk pembangunan gedung gereja ini. Bagi seluruh anggota jemaat dan simpatisan yang tak dapat kami sebut satu persatu, yang sudah mempersembahkan rupiah demi rupiah untuk Tuhan melalui jemaat-Mu GKI Kuitang ini, sehingga dana pembangunan dapat terus terkumpul dan pembangunan terus dapat dilaksanakan meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu hadir dan memberkati rumah-Mu yang kudus ini. Kiranya Tuhan memberkati rumah-Mu ini menjadi rumah untuk perjumpaan manusia dengan Engkau, ya Tuhan. Kiranya rumah-Mu ini menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kiranya melalui rumah ini Tuhan boleh memancarkan terang dan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua orang yang datang menyembah dan melayani-Mu. Kiranya nama Tuhan yang kudus selalu dipuji dan diagungkan segala bangsa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, demikian acara soft opening Gereja GKI Kuitang. Kami mengucapkan terima kasih kepada undangan serta Bapak Ibu Jemaat yang tetap setia mengikuti acara demi acara. Bapak Ibu Saudara sudah bisa meninggalkan gedung gereja melalui pintu utama gedung gereja dengan tidak berkerumun atau bergerombol. Selamat hari Minggu dan terima kasih, Tuhan memberkati.